Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Maisara Manalu, regular class A, Indonesian Language and Literature Education, Language and Arts Faculty, Medan State University. I'm working on assessment for an English communication course, which is about 10 Stop Overthinking. Happy watching! Nah, yang pertama itu ada visualisasikan overthinking Anda sebagai kekuatan eksternal. Visualisasi overthinking sebagai kekuatan eksternal dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk memproses informasi baik secara mendalam maupun teliti. Sebagai kekuatan eksternal, overthinking dapat menjadi sumber wawasan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap situasi ataupun masalah. Meskipun terkadang dapat menjadi tantangan, kemampuan untuk mempertimbangkan banyak sudut pandang dapat menjadi kelebihan ketika dikelola dengan bijak. Nah, yang kedua itu ada ambil kontrol dengan memfokuskan kembali energi Anda. Nah, seperti yang kita ketahui, pengambilan kontrol dengan memfokuskan kembali energi kita merujuk pada upaya untuk mengarahkan perhatian dan usaha Anda ke hal-hal yang lebih produktif dan positif. Daripada kita terjebak dalam perasaan stres, kecemasan, atau overthinking, kita dapat mengambil inisiatif dengan memilih ataupun memusatkan energi pada aspek-aspek yang dapat kita kendalikan. Ini bisa mencakup merencanakan langkah-langkah konkret, menetapkan tujuan, atau bahkan melakukan aktivitas yang memberikan energi positif. Dengan fokus yang tepat, kita dapat mengelola lebih baik tantangan dan menjaga keseimbangan emosional kita. Nah, yang ketiga itu ada menerima ketidaktahanan dan berlatih membebaskan. Dengan menerima ketidaktahanan, seorang dapat mengurangi tekanan dan stres yang timbul dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Ini bukan berarti kita menyerah, tetapi lebih kepada adaptabilitas kita dan kemampuan kita untuk belajar dari pengalaman serta membebaskan diri dari ketidakpastian dan harapan yang tidak realistis dan dapat membantu seseorang meresapi momen-momen hidup dengan lebih baik, damai, dan meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Nah, yang keempat itu ada menciptakan periode kekhawatiran. Menciptakan periode kekhawatiran bisa mengacu pada situasi di mana tindakan atau keputusan tertentu menciptakan ketidakpastian atau kekhawatiran di kalangan orang banyak. Ini dapat melibatkan kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi, atau peristiwa yang memicu ketidakpastian di masyarakat, sehingga timbul yang namanya overthinking. Nah, yang kelima itu kita harus mengganti pikiran luar biasa menjadi langkah-langkah yang dapat dilakukan. Menunjukkan pentingnya mengubah ide atau konsep yang mungkin terasa besar dan luar biasa menjadi langkah-langkah konkret yang dapat diambil dan dilaksanakan. Dengan merinci ide-ide tersebut menjadi tindakan yang praktis, kita dapat memahami lebih baik bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan mencapai hasil yang diinginkan, sehingga dapat mendorong konsep perencanaan dan mengimplementasikan konkret dan menjalankan ide-ide kreatif ataupun inovatif. Nah, yang keenam itu ada pergeseran perspektif Anda menjadi syukur. Pergeseran perspektif Anda menjadi syukur itu mengacu pada ide ataupun mengubah cara Anda melihat atau menilai situasi sehingga Anda dapat mengembangkan rasa syukur terhadapnya. Ini melibatkan menggeser fokus dari hal-hal negatif atau sulit ke aspek-aspek positif atau pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Dengan melihat dari situasi sudut pandang yang mengapresiasi kita dapat mengembangkan sikap syukur terhadap kehidupan atau tantangan yang dihadapi. Nah, yang ketujuh itu ada fokus pada upaya bukan hasil. Fokus pada upaya bukan hasil mengindikasikan bahwa perhatian seharusnya lebih ditujukan pada usaha atau tindakan yang diambil, bukan hanya pada hasil akhirnya. Ini menekankan pada pentingnya memberikan yang terbaik dan berkomitmen pada proses, tanpa terlalu terikat pada akhir yang mungkin tidak selalu dapat dikendalikan. Pada fokus upaya memungkinkan pengembangan keterampilan, pembelajaran dari pengalaman, dan pertumbuhan pribadi, sementara terlalu meningkatkan
Menekankan hasil seringkali dapat menyebabkan stres yang tidak perlu. Nah, yang kedelapan itu ada praktikan kenyamanan sukarela. Praktik kenyamanan sukarela ini mencerminkan konsep seseorang secara sukarela menciptakan keadaan nyaman untuk dirinya sendiri. Ini bisa merujuk seseorang pada upaya sadar untuk menciptakan lingkungan ataupun keadaan yang mendukung kenyamanan, ketenangan pribadi, baik secara fisik maupun mental. Dengan adanya tindakan sukarela ini, kita dapat menciptakan kenyamanan seseorang, dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mencerminkan pengendalian aktif atas kendali emosional kita dan fisik untuk mencapai rasa nyaman kita. Ini paling menarik sekali, yaitu merenungkan transiensi hidup. Merenungkan transiensi hidup ini mengacu pada proses memikirkan secara mendalam dan penuh kesadaran tentang perubahan ataupun peralihan dalam kehidupan seseorang. Ini mungkin melibatkan refleksi pada peristiwa pengalaman ataupun fase hidup tertentu yang telah berlalu atau yang sedang kita hadapi. Merenungkan transisi hidup ini dapat membantu seseorang memahami perkembangan diri kita serta mengevaluasi tujuan dan mencari makna dalam perubahan tersebut. Ini merupakan cara untuk memahami diri kita sendiri dan menciptakan kesadaran diri yang lebih dalam. Transisi hidup ini sering mengacu pada proses memikirkan secara mendalam dan penuh kesadaran terhadap peralihan dalam kehidupan seseorang dan mungkin dapat melibatkan. Nah, yang terakhir ini yaitu carilah kebijaksanaan dari luar diri. Mengapa kita harus mencari kebijaksanaan dari luar diri? Hal ini dapat mengatasi bahwa untuk mendapatkan wawasan ataupun kebijakan yang lebih baik, seseorang sebaiknya terbuka terhadap pandangan, pengetahuan, ataupun pengalaman orang lain di sekitarnya. Ini menekankan nilai mendengarkan, belajar dari orang lain, dan membuka diri terhadap berbagai perspektif. Dengan melibatkan pandangan dari luar, seseorang dapat memperkaya pemahaman dan pengambilan keputusan mereka. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya tentang 10 Stop Overthinking. Terima kasih.